channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Agil Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hilangnya Keluarga Marsini. Di suatu daerah desa di Temanggung paling utara, ada urban legend yang berkembang di masyarakatnya, yaitu hantu keluarga Marsini yang sering muncul di sepetak tanah sekitar 500 meter luasnya, yang mana tanah itu dulunya adalah bekas rumah dari keluarga Marsini, yang mana hanya tinggal puing-puing. Sekitar tahun 90-an, hantu keluarga Marsini ini sempat gempar karena meneror warga desa, dan atas saran dari sesepuh atau orang pintar, puing-puing rumah itu dihancurkan. Memang setelah itu dihancurkan, hantu keluarga Marsini itu sudah tidak lagi terlalu mengganggu. Walau masih saja tetap menunjukkan eksistensinya, tapi dengan gaya yang berbeda. Yang lebih menarik di sini bukanlah hantu atau terornya, tapi cerita di baliknya, atau sebab mengapa keluarga Marsini ini menjadi lelembut dan menghantui daerah itu. Karena konon dari cerita turun-temurun warga desa itu, Marsini dan keluarganya menghilang begitu saja dari rumahnya. Jasadnya pun tidak pernah ditemukan. Jadi bagaimana cara mereka mati, hanya Tuhan yang tahu. Banyak rumor yang berkembang tentang sebab-sebab hilangnya keluarga Marsini. Dari dirampok, diculik, dan mayatnya dibuang entah kemana. Tapi rumor yang paling populer adalah keluarga Marsini ditumbalkan, karena konon kekayaan keluarga Marsini adalah hasil dari memuja iblis, dan sepertinya batas akhirnya mereka harus ikut sang iblis. Warga nampaknya lebih percaya dengan rumor itu, karena itu adalah analisa dari sesepuh desa atau orang pintar waktu itu tahun 90-an yang memberi saran untuk menghancurkan puing-puing rumah keluarga Marsini agar tidak lagi meneror warga desa. Kita mulai dulu dari sejarahnya. Jadi cerita ini bersumber dari sesepuh desa atau orang pintar yang menangani teror hantu keluarga Marsini di tahun 90-an dulu, yaitu adalah Mbah Ramlan. Dengan kacamata spiritualnya, beliau mencoba menceritakan semasa hidupnya keluarga dari Marsini. Untuk keakuratan dan kebenarannya, wallahu alam. Tapi bagi saya, analisa Mbah Ramlan ini cukup menarik. Kita mundur dulu di tahun 1930-an. Jadi kala itu ada salah satu penduduk desa yang bernama Marsini. Dia adalah janda beranak dua. Dulu keluarganya Marsini hidup berkecukupan sampai akhirnya suami Marsini meninggal dunia. Karena notabene Marsini hanyalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sepeninggalan suaminya, perekonomian keluarga Marsini pelan-pelan mulai menurun. Dia mulai menjual harta bendanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dari sawah, ladang, ternakan, perlahan-lahan harta bendanya pun mulai habis. Dan sampai pada titik dia harus menjual rumahnya dan pindah ke rumah yang lebih kecil tapi tetap di wilayah yang sama. Di rumah barunya ini keluarga Marsini semakin terlunta-lunta tentunya, karena mau tidak mau mereka harus makan dan tidak ada lagi harta benda yang bisa dijual lagi. Tapi untungnya untuk seukuran janda, Marsini tergolong masih cantik. Tapi sayangnya dia adalah orang yang pemalas. Dia pun menghidupi keluarganya dengan menjadi gundik atau wanita simpanan untuk para pria-pria kaya dan hidung belang. Dia berpindah dari satu pria ke pria lain. Singkat cerita sampai akhirnya dia bertemu seorang duda kaya raya. Sebut saja namanya Cokro. Dan dari situ Marsini memutuskan untuk berhenti menjadi gundik. Dan mereka pun menikah. Di sini hidup glamor keluarga Marsini terselamatkan. Rumah petak kecil itu pun dibangunnya kembali menjadi rumah yang megah. Keluarga Marsini kembali hidup makmur setidaknya setelah Marsini menikah dengan Cokro. Mereka menjadi keluarga yang kaya raya. Bahkan Marsini bisa dibilang lebih kaya dari sebelumnya. Tapi yang aneh menurut orang sekitar adalah mereka tidak pernah tahu apa pekerjaan Cokro, karena sangat tidak jelas tahu-tahu sudah menjadi kaya raya begitu saja. Sampai akhirnya banyak rumor-rumor beredar kalau mereka melakukan pesugihan. Walau mungkin warga sekitar curiga, tapi mereka tetap segan. Karena keluarga Marsini dikenal cukup baik dan dermawan, suka membantu orang di sekitarnya. Keluarga Marsini hidup makmur setidaknya untuk 1 sampai 2 dekade. Sampai akhirnya di suatu hari keluarga Marsini mengadakan pesta Tedak Sinten atau tradisi Jawa untuk bayi saat pertama kalinya menginjakan kakinya di tanah. Biasanya di usia 7 bulan. Untuk anaknya yang kedua. Ngomong-ngomong Marsini mempunyai 2 anak perempuan. Yang satu dari suami pertamanya dan yang kedua dari hasil pernikahan dengan Cokro. Singkat cerita acara berjalan dengan lancar. Banyak warga yang ikut datang di acara Tidak Sinten tersebut. Tapi beberapa saat setelah acara selesai dan warga sudah pulang, semua terjadi hujan deras disertai angin kencang. Dan petir merobohkan sebagian rumah Marsini hingga terbakar. Sesaat setelah hujan reda, warga pun mulai berdatangan untuk membantu keluarga Marsini. Tapi setelah dicek, Cokro, Marsini dan kedua anaknya tidak ada di sana, alias mereka lenyap. Bahkan kalau mereka semua mati, tidak ada satu jasad pun ditemukan. Sampai sekarang, bertahun berlalu, rumah keluarga Marsini tidak terjamah, menjadi rumah kosong dan berhantu, sampai akhir di tahun 90. Cerita sejarah hilangnya keluarga Marsini ini saya dapat dari Mbah Ramlan lewat pandangan spiritualnya. Ngomong-ngomong beliau adalah orang pintar yang menangani teror hantu keluarga Marsini di tahun 90. Jadi jauh dari sejarahnya yang tahun 1930-an. Untuk kebenarannya, wallahu alam. Tapi tahu sendiri beliau sudah sangat sepuh. Jadi interviewnya agak lemot dikit. Rumah keluarga Marsini tinggal puing-puing tanpa atap kala itu, dengan luas kira-kira 500 meter.
Walau dijuluki sebagai rumah hantu, tidak bisa dibuktikan dengan pasti siapa orang yang pernah melihat penampakan atau gangguan gaib di sana. Semua masih sebatas katanya. Rumah ini dikelilingi oleh pohon-pohon albasia dan sepetak jalan tikus di belakang desa, menjadi rute berjalan warga yang hendak berkebun ataupun bersawah. Tepat di pojok belakang bekas pekarangan ada satu sumur tua, yang mana katanya itu adalah sumur air rumah itu. Tidak ada yang aneh dengan sumur itu. Kala itu hantu Marsini masih hanya menjadi rumor sekedar untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Sampai akhirnya di tahun 90 ada pelebaran jalan di samping rumah itu yang memaksa harus memangkas sumur itu. Sejak itulah hal aneh mulai terjadi. Saat proses pelebaran jalan sampai pada tahap penutupan sumur itu, terjadi hal-hal janggal di malam pertama, malam hari setelah penutupan sumur itu. Banyak rumah warga yang diteror dengan suara ketuk-ketukan di pintu dan jendelanya di malam hari yang saat dibuka tidak ada siapa-siapa, terutama pada rumah-rumah warga yang ikut kerja bakti atau yang tergolong berpartisipasi menutup sumur itu. Tapi warga kala itu sepertinya belum menyadari apa yang terjadi. Hari demi hari ketukan itu mulai semakin menjadi-jadi, mulai dibarengi dengan suara wanita renta. "Kula nuwun." Warga mulai ketakutan, tapi mereka masih belum menyadari apa sebab dari teror itu. Karena 7 hari kemudian ketukan itu sudah tidak terdengar lagi. Nama saya adalah Waldono. Saya tinggal di sekitar 3 km dari desa tempat rumah Marsini itu. Saya berprofesi sebagai penjahit keliling kala itu di tahun 90-an. Jalan samping rumah itu adalah rute biasa saya. Dari zaman belum ada pelebaran, sampai akhirnya di suatu hari saya mengalami kejadian yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Kejadiannya sangat aneh dan tidak masuk akal. Waktu itu kabar tentang cerita dan kejadian-kejadian aneh di rumah Marsini sedang hangat dibicarakan. Bahkan kabar itu sampai terdengar di desa saya. Tapi saya kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya menganggap hanya sebagai bualan saja. Dengan mantap setiap hari saya melewati jalan itu. Pagi setiap berangkat dan saat pulang kerja menjelang maghrib, berhari-hari saya melewati jalan itu. Memang tidak ada apa-apa. Saya yakin sekali saat itu, kalau itu hanyalah kabar bohong. Suatu sore saat saya pulang dari bekerja dan saya melewati jalan itu, tepat di bekas sumur tua itu. Tiba-tiba terbesit di pikiran saya, hantu apa sih? Tidak ada apa-apa. Saya pun berlalu pulang, tidak ada yang terjadi, bahkan bergidik pun tidak. Keesokan harinya saya berangkat seperti biasa dan pulang lagi melewati jalanan itu. Tapi apesnya di perjalanan ban sepeda saya bocor di depan dan belakangnya. Padahal bawaan kain-kain pelanggan agak banyak, berat untuk saya mengayunya. Jadi saya pun menuntunnya pelan melewati jalanan itu. Waktu itu belum begitu petang, baru sekitar jam 4:30 sore. Saya menuntun sepeda melewati bekas sumur tua itu. Sekira 5-6 meter ada suara memanggil.
Mas, mas, mas. Saya pun menoleh ke belakang. Ada ibu-ibu parubaya tergopoh-gopoh sambil membawa seikat kain di tangannya. Jaraknya sangatlah dekat. Datang dari mana orang ini? Gimana, Bu? Dengan agak marah, wanita itu bilang. Saya panggil-panggil dari tadi kok tidak berhenti, ucap sosok itu. Oh, maaf Bu, gimana? Jawab saya. Ini loh, saya mau menjahitkan baju, ucap sosok itu sambil memberikan seikat kain di tangannya. Saya ingat sekali kainnya putih lusuh seperti kain kafan. Saya pun membuka ikatannya. Ini baju apa, Bu? Saya bertanya sambil melihat ke orang itu. Tapi belum sampai saya menengadahkan kepala, semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba saya berada di tempat entah di mana. Hanya ruangan gelap. Dan perlahan sosok wanita berbaju merah berjalan ke arah saya. Tubuh saya terpaku seperti mimpi. Sosok itu semakin mendekat, benar-benar dekat dan menarik baju saya. Dan ia pun berkata, "Ini aku Marsini. Aku tidak pernah kemana-mana. Aku ada di sini." Sosok itu tertawa lirih. Perlahan ada dua lagi sosok yang muncul, satu anak kecil wanita dan satu lagi wanita sepertinya remaja. Aku masih bingung apa yang sedang terjadi ini dan semuanya kembali gelap. Saya terbangun di tempat yang berbeda. Saya berada di tengah puing-puing bangunan rumah Marsini. Langit masih gelap. Saya kira itu malam hari, sampai akhirnya terdengar azan subuh. Saya yang masih linglung mulai menyadari. Saya pun menangis sejadi-jadinya, berlari ke tengah desa dan meminta pertolongan. Itu adalah pengalaman pertama saya dan semoga yang terakhir. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Hilangnya Keluarga Marsini. Semoga cerita singkat kali ini bisa membuat pengalaman untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel